Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ein Dwi Gintari, NIM 206311027. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dosen pengampu Bapak Hendrianto MA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu bakso bakar jontor. Latar belakang bisnis. Bisnis makanan merupakan bisnis yang senantiasa bertahan dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan kuliner masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat bisnis ini terus tumbuh. Pertama, makanan merupakan suatu kebutuhan masyarakat baik sebagai kebutuhan kuliner atau jajanan maupun kebutuhan pokok. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini sangat beraneka ragam, dan harga yang ditawarkan juga beraneka, dari yang terjangkau oleh masyarakat hingga harga yang tinggi. Banyak orang ingin memakan makanan yang simpel dan mudah dicapai, maka dari itu, bisnis yang saya akan buat yaitu bisnis bakso bakar. Mengapa saya memilih bisnis tersebut? Karena melihat sekarang anak muda sangat menyukai makanan-makanan pedas, salah satunya yaitu bakso bakar ini. Aspek yang pertama, satu, pemilihan usaha. Adapun alasan saya untuk beberapa aspek yang pemilihan usaha ini karena banyak peminatnya baik dari kalangan anak muda, dewasa, bahkan yang sudah tua. Tidak memerlukan peralatan yang banyak sehingga dapat menekan investasi awal, dapat dijual dengan harga tinggi, paham dan terampil dalam membuat bakso bakar ini, memiliki standar resep yang baik. Nama usaha ini bakso bakar jontor. Pertimbangan saya untuk memilihnya karena sesuai dengan namanya bakso bakar jontor karena rasanya yang sangat begitu pedas. Nama yang simpel sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Lokasi usaha. Lokasi usaha ini pada tahap awal ini saya hanya berjualan di rumah. Mengingat dana yang masih kurang, jadi saya memilih untuk berjualan di rumah saja. 4. Tujuan penjualan bakso bakar. Dalam setiap usaha harus memiliki tujuan agar dalam melangkah mempunyai arah tindakan yang tepat. Tujuan dalam memproduksi bakso bakar ini adalah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas yang suka dengan bakso bakar dengan kualitas yang bagus tetapi harga terjangkau. 5. Daftar bakso bakar yang akan diproduksi. Dalam memproduksi bakso bakar ini saya akan menjual secara bertahap, tahap awal, tahap kedua, dan tahap lanjutan. 6. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan usaha yaitu formula resep memiliki kekhasan tersendiri, harga terjangkau, lokasi tempat produksi berada di lingkungan wilayah yang mudah dijangkau, banyak disukai oleh masyarakat. Kelemahan usaha, lokasi penjualan tidak berada di daerah bisnis tetapi dalam kompleks perumahan. Banyak pesaing, pembeli membayar dengan uang cash tidak atau belum dapat membayar dengan kredit card atau debit. Interior tempat produksi sederhana, belum seperti toko terkenal. 7. Aspek pemasaran. Uraian produk. Bakso bakar jontor adalah olahan daging dicampur dengan tepung sagu, kemudian ditambah bumbu seperti penyedap rasa, garam, telur, bawang goreng, dan penyedap bakso, kemudian ditusuk-tusuk dengan tusukan yang dari bambu, lalu ditambah dengan saus, sambal, kecap, dan pastinya cabai rawit supaya rasanya lebih pedas. Pasar sasaran. Pasar sasaran bakso bakar ini yaitu anak-anak tua dan muda yang ada di lingkungan rumah. Rencana promosi yang pertama, menginventaris teman, kerabat, sahabat, dan yang bekerja di kantor-kantor atau dekat rumah yang akan dijadikan pasar sasaran. Yang kedua yaitu promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Aspek manajemen. Personal expertise. Nama pemilik Ein Dwi Gintari, pendidikan sedang kuliah S1 Perbankan Syariah Yayan Curup. Alamat rumah Jalan Lintas Kepahyang Bengkulu, Desa Tebatmono. Alamat produksi Jalan Lintas Kepahyang Bengkulu, Desa Tebatmono. Moto usaha, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita percaya adanya Tuhan. Desain organisasi. 1. Pemimpin yang bertugas bertanggung jawab atas seluruh produksi yang dihasilkan, membangun dan membina relasi, melakukan hubungan baik dengan teman kerabat yang membantu menawarkan produk, mengelola seluruh keuangan dari
hasil usaha, mengelola pembelian, penyimpanan, dan penggunaan bahan, membuat adonan bakso, melakukan strategi promosi, dan membayar jasa staf. Yang kedua, karyawan bertugas menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah, melayani pelanggan, menata dan menyimpan dengan aman atas bahan-bahan produksi dan kemasan, membersihkan dan menyimpan peralatan produksi, menjaga kebersihan tempat produksi, membantu pembelian bahan produksi. Staf transportasi adalah owner, bertanggung jawab atas pengantaran bakso bakar sampai ke tempat tujuan, menerima pembayaran dari pelanggan atas bakso bakar yang diantar, merawat dan memelihara kebersihan kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi pengantaran bakso bakar. 4. Penentuan kebutuhan staf. Karyawan pada tahap awal hanya berjumlah 1 dan alat transportasi 1, yaitu kendaraan roda 2 atau motor. Peralatan yang dibutuhkan yaitu alat produksi, alat pemanggang, kuas, toples 4 buah, cembung 2 buah, kipas, kain lap, pisau, baskom, panci, kompor, tabung gas, dan talenan. Alat transportasi, sepeda motor, tempat pengantaran, helm, jaket, dan jas hujan. Kemasan yang dibutuhkan plastik kecil dan kantong plastik yang besar apabila orang membelinya dalam jumlah banyak. 9. Aspek keuangan. Investasi awal yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 300.000. Kebutuhan modal produksi yaitu apabila ditotalkan total seluruhnya biaya adalah 296.000. Sumber modal untuk memulai usaha, sumber dana yang digunakan adalah tabungan pribadi dalam bentuk cash sebesar Rp296.000. Apabila terjadi kekurangan biaya, maka akan meminjam uang kepada kedua orang tua supaya lebih mudah dan tidak ada resiko yang berat. Perhitungan rugi laba. Untuk perhitungan rugi laba, maka ditentukan dahulu target penjualan yang harus dicapai. Dalam pencapaian tersebut, dibuat tahapan-tahapan yang makin ke depan semakin tinggi tingkat pencapaiannya. Adapun rencana target pencapaian penjualan saya yaitu setiap harinya itu terjual 50 tusuk dengan harga per unit Rp1.000, jadi omset per harinya 50.000. Mungkin itulah presentasi bisnis plan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.